Malaysia Open 2026 sepertinya menjadi awal musim yang bagus untuk Jonathan Christie. Pemain profesional non-pelatnas ini berhasil menembus babak semifinal dengan mulus setelah mengalahkan tunggal putra asal Jepang. Kodai Naraoka berhasil ditekuk oleh Jonathan dengan skor 21-17 dan 21-13. Atas hasil ini, banyak pujian yang diberikan oleh badminton lovers Cina pada Jonathan. Berikut komentar badminton lovers Cina yang berhasil kita himpun. Para penggemar Kodai Naraoka menangis. Pak Nara, kemana perginya semangat juang Anda dari babak final? Naraoka, kemarin aku memujinya karena berjuang hingga akhir dan tidak menyerah. Dan hari ini dia telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak bisa menjelaskan. Meskipun sudah berusaha keras, dia tidak bisa memenangkan kejuaraan. Setelah 2 ronde, kekuatannya habis. Dia tidak bisa mengalahkan Kapten Jonathan dan tersingkir lebih dulu, meninggalkan sang pahlawan dengan air mata berlinang. Pukulan hook dari Kodai Naraoka yang rendah dan terhenti sejenak ke sudut berlawanan benar-benar efektif berulang kali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semifinal. Apakah semifinal adalah batas kemampuan tubuh Kodai Naraoka? Apakah ini takdirnya? Watashi menolak untuk menerima ini. Pemain yang jago mengocok puding itu begitu mudah dipuji. Suatu hari saya memujinya, dan keesokan harinya dia benar-benar dihancurkan. Hal yang sama berlaku untuk babak final. Dan pertandingan tunggal putra hari ini semuanya sangat timpang. Kemenangan yang benar-benar sepihak. Sebenarnya, Kodai Naraoka juga terlalu lelah setelah bermain kemarin. Kalau tidak, dia mungkin bisa bertarung sedikit lebih lama. Meskipun kemungkinan besar aku tetap akan kalah oleh Jonathan Christie. Kodai Naraoka dalam kondisi normal di babak pertama pertandingan pertama hari ini. Tetapi setelah jeda, ia kembali mengalami kejang epilepsi. Jojo benar-benar luar biasa ketika dalam kondisi prima, tetapi dia juga sangat buruk ketika sedang tidak dalam kondisi prima. Saya berharap dia beruntung. Bukankah Jonathan sekarang berstatus pemain bebas? Dia tampaknya tidak terlalu tertekan dan performanya lebih konsisten. Sayang sekali dengan Ginting, dia mungkin tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Tetapi setidaknya dia memiliki kehidupan keluarga yang bahagia. Tampaknya kondisi fisik Anthony Ginting benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kecepatan awalnya terlihat jelas, setidaknya setengah dari kecepatan puncaknya, dan kualitas pertandingannya secara keseluruhan sangat buruk. Dia hanya sesekali mampu melakukan beberapa pukulan bagus atau setengah set pukulan bagus. Jika Kulafut menang, akan menjadi kejadian langka bagi nomor tunggal putra untuk memiliki keempat pemain unggulan teratas di babak semifinal. Nara dan Lu Guangzu bermain selama 90 menit kemarin, dan itu membuat Nara kelelahan. Dia bahkan tidak mampu lagi melakukan rally panjang dan tidak bisa menjaga keseimbangannya saat memukul bola. Kemampuannya jelas jauh lebih buruk daripada saat ia pertama kali debut. Akankah sang Kapten Jonathan memenangkan kejuaraan? Kemenangan terakhir Naraoka Koichi atas Jonathan terjadi pada tahun 2022. Blue Joe, dia sedang dalam performa terbaiknya. Nara sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi memang ada kesenjangan yang besar antara dirinya dengan Jonathan Christie. Sayang sekali setelah menyamakan kedudukan menjadi 16 sama, Naraoka malah kehilangan 4 poin berturut-turut. Naraoka melancarkan serangan yang jauh lebih proaktif daripada Jonathan hari ini. Apakah ini upaya untuk menghidupkan kembali kejayaan Hyuga di masa lalu? Meskipun Naraoka telah bermain proaktif hari ini, bukan berarti Naraoka menang. Jangan membuat tuan muda Jonathan tertawa. Kodai Naraoka tampak lebih lelah daripada Jonathan. Sepertinya Jonathan telah menahan diri akhir-akhir ini dan belum memberi hadiah kepada dirinya sendiri.
Mengapa Jonathan kalah dari Kunlavut dari Thailand di final? Penampilan Kodai Naraoka relatif baik. Di set pertama, Nara terlalu berusaha keras untuk memanfaatkan poin-poin penting di dekat net, yang mengakibatkan ia kehilangan semua poinnya. Lebih jauh lagi, pukulan drop shot sang kapten Jonathan mengenai net 3 kali di set pertama, dan di set kedua, pukulan drop shot lurusnya hanya menyentuh net. Ia kehabisan pilihan. Di final melawan Popov, set pertama juga menyaksikan serangannya terganggu oleh pukulan drop shot, 2 atau 3 poin Popov di dekat net dengan hasil yang serupa. Dengan tinggi badan dan gerakan kakinya, ia membutuhkan langkah tambahan atau langkah menyamping setelah 2 langkah mundur dari lawannya, dan itu membutuhkan banyak energi. Jika ia tidak bisa memenangkan set pertama, peluangnya di set kedua sangat tipis.